Yang terhormat dosen penguji kinerja, perkenalkan nama saya Erna Setiawati, sekarang tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Prodi Pendidikan Geografi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 2301610020. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, akan melaksanakan praktik mengajar dengan model pembelajaran problem based learning pada materi bonus demografi dan permasalahan penduduk di Indonesia di SMA Negeri 1 Kejagoan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum pembelajaran geografi dimulai, silakan ketua kelas mengingatkan untuk berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Semoga kegiatan pembelajaran geografi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini ada yang tidak berangkat? ada. Bisa. Sakit. Kaki. Ada lagi selain Sapitri? Sudah. Semoga yang Sapitri doakan tetap sehat dan bisa masuk kembali ya. Amin. Sebelumnya silakan kalian cek dulu di sekitar kalian apakah masih ada sampah. Kalau masih ada sampah, silakan buang ke tempat sampah. Sudah. Oke, tidak ada sampah. Sudah bersih semua ya. Oke, biar tambah semangat. Seperti biasa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat, semangat terus. Silakan semuanya berdiri dulu. Untuk melalui konsentrasi terlebih dahulu ya, kalian nanti kalau di angka genap bilang dot dan seterusnya. Paham? Konsentrasi siap dimulai. 1, 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15.
Sebelumnya kita akan mempelajari bonus demografi. Kemarin sudah belajar terkait dengan kualitas dan kuantitas penduduk. Ya, kemarin kita sudah belajar terkait dengan kualitas dan kuantitas penduduk. Sekarang kita lanjutkan terkait dengan bonus demografi dan permasalahan penduduk di Indonesia. Kenapa sih bonus demografi ini sangat penting untuk pembangunan di Indonesia? Karena salah satunya ya dengan adanya faktor kepadatan penduduk, kalau kita bisa meningkatkan salah satunya kualitas pendidikan, kita bisa memanfaatkan bonus demografi terkait dengan pembangunan Indonesia untuk selanjutnya. Ini untuk tujuan pembelajaran, kalian nanti bisa memahami, bisa menganalisis dan memberikan solusi terhadap bonus demografi serta permasalahan yang ada di Indonesia. Ya. Sebelumnya, printers terus. Silakan dibuka HP-nya. Oke. Oke. Silakan 2 menit cukup. Sudah semuanya ya? Sudah. Dari gambar tersebut, apa yang bisa kalian simpulkan? Silakan. Yang bisa angkat tangan. Dari awal tersebut, misalkan yang pertama itu kemacetan lalu lintas yang terjadi di daerah perkotaan. Yang kedua itu ada pemukiman dan tidak layak di sepanjang aliran sungai. Oke, ada yang lain? Ibu, Oke. yang disampaikan Mbak Najwa benar karena ada kemacetan dan pemukiman yang kurang layak ditinggali disebabkan oleh faktor kepadatan penduduk yang di perkotaan, berfaktor pada lalu lintas yang ada, jadi terdapat macet dan pemerataan ekonomi yang kurang stabil, jadi terdapat lingkungan umum yang ditinggali oleh keluarga yang ekonominya menengah ke bawah. Ya, bisa kita kasih aplaus. Benar, ya ini yang pertama adalah kepadatan penduduk, ya. Yang kedua ini adalah terkait dengan pemukiman umum. Semakin banyak kepadatan penduduk, semakin banyak juga masalah terkait dengan lingkungan. Oke, yang berikutnya terkait permasalahan penduduk, di sini hasil sensus penduduk 2020 bisa dicermati. Dari hasil sensus penduduk 2020 tersebut, silakan ada yang mau memberikan kesimpulan. Oke. Usia produktif lebih besar daripada usia produktif. Oke. Ada yang lain? Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2010 sampai 2020 naik sekitar 1,25%, karena diperlambat dulunya itu 1,49%. Oke, kita kasih close. Berdasarkan infografis tersebut, kita bisa lihat terkait laju pertumbuhan penduduk semakin meningkat 1,5% dan yang berikutnya terkait dengan usia produktif lebih besar. Biasanya terjadi di negara-negara termasuk Indonesia. Kualitas kurang-kurang dibutuhkan
dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dari hasil pendataan tersebut akan diketahui jumlah penduduk, terutama yang tergolong dalam usia produktif. Teman-teman yang mulia, rangkaian ini akan membahas topik mengenai bonus demografi. Sebelumnya, telah disinggung mengenai usia produktif, sebab hal ini berkaitan dengan artian bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi di mana komposisi jumlah penduduk yang usia produktif lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berada pada lingkup umur 15 tahun hingga umur 65 tahun. Kondisi bonus demografi dalam suatu negara bukan hanya satu hal di setiap negara. Ada banyak negara yang telah berhasil dan terbukti dalam memanfaatkan peluang bonus demografi dengan maksimal, seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura. Salah satu manfaat bonus demografi itu bisa membuat tingkat perekonomian di sebuah negara dari negara berkembang menjadi negara maju. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang tidak mungkin terjadi di Indonesia, mengingat saat ini jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif. Seputar bonus demografi adalah channel YouTube yang akan membahas pengertian, manfaat, dan dampak bonus demografi di Indonesia. Jika dilihat dari segi kuantitas, jumlah penduduk yang masuk ke dalam usia produktif tidak perlu diragukan lagi jumlahnya. Namun, hal tersebut harus didukung dengan kualitas yang baik untuk setiap individu. Peningkatan kualitas dan kompetensi individu di era bonus demografi sangat diperlukan agar tidak menimbulkan masalah. Salah satu upaya yang harus dilakukan perlunya perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Meningkatnya jumlah penduduk produktif harus didukung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini juga menjadi salah satu syarat dalam mempersiapkan dan memasuki era bonus demografi di Indonesia. Banyak cara untuk memperluas lapangan pekerjaan, di antaranya peningkatan investasi di dalam negeri, fasilitas pemasarakatan untuk menjadi mahasiswa, dan mempersiapkan sumber daya manusia agar lebih baik. Teman-teman yang maaf, berdasarkan penduduk usia produktif di era bonus demografi tersebut harus dipersiapkan agar berkualitas, sehingga tidak menjadi beban. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini sangat mengejutkan bagi semua masyarakat, karena dapat mempengaruhi perjuangan negara yang telah dilakukan selama ini untuk mencapai bonus demografi. Tentu saja, di samping pengaruh pandemi COVID-19, bonus demografi juga memiliki dampak negatif upaya pembangunan pendidikan negara tidak menghasilkan biaya yang baik dalam menyusun periode bonus demografi tersebut. Konsekuensi yang terjadi adalah dampak negatif tersebut harus dipikul oleh semua pihak. Jika tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, sudah dapat dipastikan di era bonus demografi jumlah pengangguran akan meningkat dan tidak dapat terkendali. Jumlah pengangguran yang terus meningkat akibat pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini akan menciptakan ancaman tersendiri bagi negara dalam pengelolaan bonus demografi. Setidaknya, terdapat dua tantangan yang dihadapi untuk dapat mencapai kecenderungan di era bonus demografi pada masa investasi. Tantangan terjadinya perubahan jenis pekerjaan di masa sebelum pandemi, dunia telah mengalami revolusi industri 4.0 dan dengan adanya pandemi, cara otomatis penggunaan teknologi menjadi sebuah kebutuhan dan kebutuhan di masyarakat yang kemudian mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat. Tantangan lainnya adalah terjadinya migrasi dari kota ke desa dengan banyaknya masyarakat yang tentu saja, membekali masyarakat yang kembali ke desa menjadi prioritas negara agar diharapkan dapat mengelola desa dengan baik sehingga Indonesia dapat tetap memetik keuntungan dari bonus demografi. Untuk tetap dapat memanfaatkan peluang di era bonus demografi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yaitu sifatnya konstruksi yang produktif, penguasaan teknologi, potensi pedesaan, dan kelembagaan
mengingatkan kualitas sumber daya manusia tidak hanya di perkotaan maupun di pedesaan dapat dilakukan antara lain melalui pelatihan mana meningkatkan kemampuan manusia yang berbeda mencari pekerjaan, meningkatkan kualitas pendidikan di bidang digital seperti teknologi, mobil, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah membuka lapangan pekerjaan baru dengan membuat pengembangan pekerjaan di sekitar tempat kerja. Koneksi terakhir, puncak era bonus demografi Indonesia akan mencapai antara 2025 sampai dengan 2035. Atau ketika jumlah penduduk usia produktif Indonesia ada pada angka minimal 70% dari total penduduk. Pertanyaan yang paling mendasar, apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan diri dapat memanfaatkan periode bonus demografi tersebut secara optimal? Tentu saja, kita harus tetap semangat dan selalu berusaha meningkatkan kompetensi dan kualitas diri. Teman-teman milenial, demikianlah tayangan kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat. Mohon maaf. Dari tayangan video yang sudah ditampilkan, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Jadi bonus demografi itu merupakan masa di mana penduduk usia produktifnya itu lebih besar daripada usia non produktifnya. Adapun usia produktifnya usia 15 sampai 65 tahun, sedangkan usia non produktifnya itu usia 0 sampai 14 tahun dan 65 ke atas. Ada yang lain? Ya, kita kasih terus. Ada beberapa syarat suatu negara ya apabila ingin mendapatkan manfaat besar dari bonus demografi. Yang pertama sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua adalah daya serap tenaga kerja terhadap diversitas pekerjaan. Yang ketiga ada meningkatkan tabungan di tingkat rumah tangga. Yang keempat yaitu peranan wanita dalam pasar kerja. Selanjutnya terkait permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk. Apa saja? Permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk, salah satunya itu ada jumlah usaha yang termasuk kuantitatif jumlah ya. Yang berikutnya pertumbuhan penduduk. Yang ketiga ada persebaran penduduk yang tidak. Yang berikutnya berkaitan dengan kualitas atau kemampuan. Yang pertama tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan bergabung dengan kelompoknya yang sudah diberi. Kelompok yang semua sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya Bu. Terkait dengan LKPD. Ya Bu. Ya Bu. Silakan untuk konferensi boleh menarik di sumber lain, boleh membuka HP. Iya Bu. Untuk jawabannya di belakang. Ya Bu. Oke. Silakan dikerjakan, saya kasih waktu 15 menit ya. 15 menit.
adalah presentasi. Untuk kelompok 1, Siap. kelompok 2, siap. 3, Siap. 4, Siap. 5, Siap. 6, Siap. 7, Siap. 8. Siap. Oke, dimulai dari saya ajak kelompok 2, kelompok 3 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Julia Putri, nomor absen 21. Nama saya Asya, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Yang pertama, berikan kesimpulan apakah Indonesia sedang mengalami bonus demografi, bagaimana dampak negatif dan positifnya terhadap pembangunan Indonesia. Jadi kesimpulannya, Indonesia mengalami bonus demografi karena terjadi sejak tahun 2012 dan puncaknya akan terjadi pada tahun 2028 sampai 2030. Sekian presentasi jawaban dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Berita. Perkenalkan, nama saya Berita. Saya emang anak 9 mau tanya. Apa yang terjadi jika bonus demografi tidak dimanfaatkan dengan baik? Izin menampung terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari Baja. Jadi peningkatan jumlah lansia yang signifikan dan dominan dalam masyarakat dapat menjadi dampak negatif bonus demografi. Jika peluang ini tidak dimanfaatkan dengan baik, Indonesia akan beresiko mengalami aging population, di mana angka harapan hidup tetap tinggi, tetapi dengan dominasi populasi lansia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W. Kasih O, kasih W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya yaitu Indonesia sudah mengalami bonus demografi. Dampak negatifnya Indonesia membludaknya jumlah pengangguran dan keberadaan penduduk, membuka peluang tenaga kerja dan pembangunan ekonomi. Silakan yang mau bertanya. Menurut kelompok Mas Surya, apakah bonus demografi merupakan sebuah ancaman dalam kehidupan? Menurut kelompok Mas Surya, apakah bonus demografi merupakan sebuah ancaman dalam kehidupan? Bisa jadi karena bisa meningkatkan jumlah pengangguran dan kepadatan penduduk. Bisa jadi karena bisa meningkatkan jumlah pengangguran dan kepadatan penduduk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Oke, semuanya sudah presentasi ya. Hasil dari presentasi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Bonus demografi di Indo itu kan tinggi. Terus kita harus
harus mampu memanfaatkan bonus demografi untuk pembangunan di Indonesia. Salah satunya sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya alam yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Hai Bu. Ya, setelah yang dari ini kita pelajari tentang apa itu bonus demografi yang tadi di awal video, sebenarnya bonus demografi itu bagaimana fenomena di suatu negara, yaitu bonus demografi yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas yang ada di dalam negara tersebut. Jadi kita sebagai anak-anak di usia produktif yang seharusnya kita bisa untuk memanfaatkan fenomena bonus demografi di Indonesia ini dengan selalu meningkatkan sumber daya manusia yang ada, terus bagaimana kita meningkatkan lapangan kerja, lalu memperbaiki kualitas yang ada di Indonesia. Jadi itu saja. Ya, kita kasih vlog. Itu yang terkait dengan bonus demografi, kita harus bisa memanfaatkan dengan baik ya, salah satunya dengan sumber daya manusia yang berkualitas, menciptakan lapangan pekerjaan, sampai nantinya akhirnya memberikan kesempatan ya kepada kita untuk selalu bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. Proses ya, silakan nanti ya. Sudah? Sudah, Bu. Ayo juga tidak. Oke, mulai ya. Oke, Bu. Udah ya. Sudah, Bu. Ultraman sangat jago. Makasih, Bu. Lanjut ini refleksi. Sudah selesai, Bu. Sudah, kan kesan. Ya, gimana ya? Udah? Dekat Bu. Bapakmu BMKG ya, Jun? Ini sejarah lokasi. Bagaimana pembelajaran geografi hari ini? Untuk pembelajaran geografi hari ini sampai di sini. Untuk persiapan pertemuan berikutnya, silakan kalian belajar terkait dengan upaya-upaya apa saja yang dapat mengatasi permasalahan penduduk yang ada di Indonesia. Silakan ketua kelas memimpin untuk belajar geografi. Siap. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, sudah menunjukkan kemenangan masing-masing dan mulai. Sudah selesai. Yang dari saya semoga bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kreatif. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam keluarga.